mengasihi Tuhan mudah bagi kita. Ya permasalahannya firman Tuhan berkata enggak titik sampai di situ, ada komanya. Ya harus juga, garis bawah kata harus, artinya nggak bisa ditawar. Mengasihi saudaranya. The problem is begini, mengasihi Allah kan mudah, kenapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mengasihi saudara itu tidak mudah. Kenapa? Saudara bisa ngecilin kita, saudara bisa kukuai, tahu kukuai ya? Nggak tahu ya, kalau orang kuno bilang kukuai itu antik, aneh kelakuannya. Saudara kita bisa nipu kita, saudara kita bisa ngecia kita, saudara kita bisa ngecewain kita, bisa bikin kita sakit hati. Orang-orang sekitar kita yang kita pikir kita bisa dipercaya di situ, tapi ternyata justru malah mengkhianati kita. Dan itu ada di sekitar kita kan. Tapi firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Artinya ini bukan sebuah pilihan dalam hidup kita, tapi ini sebuah keharusan dan ini perintah yang harus kita lakukan. Nah sekali lagi, bagaimana kita bisa mengasihi? Kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya hidup bersama. Dan kita juga harus akui, namanya hidup bersama pasti ada konflik, betul? Namanya hidup bersama pasti ada salah paham. Ya namanya hidup bersama pasti ada jengkel-jengkelnya, ada bete-betenya gitu loh. Ternyata ada kunci yang sederhana ketika kita harus menjalani kehidupan bersama kita. Yaitu apa? Kalau kita harus hidup bersama dengan siapapun itu, pakai cara berpikirnya Yesus dan pakai cara merasanya Yesus ketika kita menghadapi orang yang ngeselin kita. Ketika kita menghadapi ternyata ada orang yang tidak cocok sama kita, pakai cara berpikirnya Yesus, pakai cara merasanya Yesus. Nah seringkali dalam hidup bersama kita pakai pikiran kita pakai perasaan kita. Ketika kita mendapati dalam hidup bersama kita ternyata ada orang yang nyakitin kita. Ketika kita dapat dalam hidup bersama kita ternyata ada orang yang justru mengecewakan kita. Tadinya kita percaya banget tapi kenyataannya dia mengecewakan kita. Oh sakit hati luar biasa. Kita yang kita pikirkan tentang orang itu adalah keburukannya, kelakuannya, kejahatannya. Kita pikirin terus. Yang kita rasa adalah apa? Kasihan ya aku ini korban. Itu perasaan kita. Akhirnya baperan lah hidup kita. Betul lah, ya kan? Enak gak hidup baperan? Enggak enak. Yang rugi siapa? Bukan orang yang ngeselin kita, yang rugi kita sendiri. Makanya kalau menghadapi orang yang bermasalah ketika kita harus hidup bersama, dimanapun, pakai cara berpikirnya Yesus, pakai cara merasanya Yesus ketika menghadapi orang itu. Kira-kira begini, apa yang dipikir oleh Yesus ketika melihat orang yang model seperti itu? Apa yang dirasa oleh Yesus? Selamat siang, selamat datang. Kita akan memulai ibadah PD LCD kita di siang hari ini. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Pujilah Tuhan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cercap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cercap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Makasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir ataupun yang belum hadir, Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pemain musik WL, hamba Tuhan yang akan nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kami membuka hati kami Tuhan, biar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati perusahaan yang sudah memberikan waktu, kesempatan buat kami untuk beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua ini Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan angkat pujian Betapa Hatiku.
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik saja dan kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan sudah memelihara kami, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan buat kami bisa bekerja di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu
sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik atas kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan masih memuji Tuhan, masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya, dengan judul Tanpa Tuntunan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam senap jalanmu, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kita siap dibentuk kepada hambanya. Saya persilakan. Musik, terima kasih pemuji. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami serahkan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami baca, kami dengar, itu bukan sekedar jadi pengetahuan yang baru dalam kehidupan kami,
Dan biarlah itu jadi sebuah kehidupan yang baru, sehingga firman Tuhan itu berubah dan mengubahkan sudut pandang kami, mengubahkan hati kami, sehingga nama Kristus semakin muncul lewat kehidupan kami. Ada perubahan demi perubahan yang terjadi, dan akhirnya namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, kuasai setiap kami. Semuanya siap menerima firman Tuhan dengan sukacita, katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau ini kali pertama saya boleh ada di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya hari ini hadir bersama dengan mantan terindah saya. Mantan terindah itu harus jadi istri ya. Kalau mantan terindah nggak jadi apa-apa, itu berarti gagal move on, gitu kan ya. Inilah superwoman di keluarga kami. Kenapa? Karena Tuhan percayakan di keluarga kami 5 orang anak. Di sini ada yang punya anak 5, atau mungkin bercita-cita pengen punya anak 5. Kalau ada saya doakan. Anak kami yang paling besar udah kerja di Jakarta juga, usia 25 tahun, lalu laki-laki, yang nomor 2 usia 23 tahun, juga laki-laki, yang nomor 3 perempuan 21 tahun, yang nomor 2 chef, yang nomor 3 baking, jadi ada sangkut pautnya dengan tepung-tepungan. Yang nomor 4 perempuan, kelas 2 SMA, lalu yang nomor 5 laki-laki, kelas 1 SMA. Jadi itulah Jumat mula-mula yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam pelayanan saya dan istri saya. 5 anak, 5 karakter yang berbeda, 5 musim yang terus berubah. Jadi saya sama istri saya harus terus belajar, setuju? Ya, harus terus belajar. Nah, saya hari ini diberi tema yang sangat menarik sekali, memberi tanpa menuntut. Ya, memberi tanpa menuntut. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Saya percaya kita tahu kisah ini. Ketika satu kali Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, dan kita tahu apa yang terjadi di situ ya. Lukas pasal yang ke-10, coba kita akan bersama-sama. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ada sebuah kisah yang bisa kita pelajari yang ada korelasinya dengan apa yang sudah diberikan temanya kepada saya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang 42. Saya akan bacakan pelan-pelan, bisa simak baik-baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya sebelum melanjutkan, melayani itu baik nggak? Baik ya, bagus nggak? Bagus. Nggak ada yang salah dengan melayani, artinya memberi sesuatu untuk Tuhan. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan baik-baik, dari kisah ini kita bisa melihat ada 2 pribadi yang berbeda. Yang satu Marta, satu Maria. Marta sibuk melayani, memberi, merasa harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang satu justru nggak memberi apa-apa, tapi ternyata di mata Tuhan melakukan yang terbaik. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat, ada orang berkata begini, orang bisa memberi tanpa kasih, tapi ketika orang mengasihi pasti memberi. Setuju? Ya. Orang bisa memberi tanpa kasih, bisa nggak? Bisa aja. Memberi karena terpaksa, memberi karena motivasi tertentu, bisa aja. Semua orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi pasti dia akan memberi. Amin. Nah, ada kisah yang menarik di sini. Tadi pada waktu Marta dan Maria, Marta ketika dia melakukan, dia merasa dia harus memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada Yesus pada waktu itu. Karena dia berpikir, wah Yesus datang nih ke rumah kaya. Kapan lagi nih, ini kesempatan yang langka sekali. Dia merasa, dia berpikir dia harus memberi sesuatu kepada Yesus. Dia sibuk melayani, dia siapkan yang terbaik, minuman yang terbaik, makanan yang terbaik, apapun lah. Dia mau memberi sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya di tengah ketika dia memberi itu, dia merasa exhausted ya, dia merasa capek. Kenapa? Kok sendirian? Gak ada yang bantu saya. Kenapa? Karena Maria saudaranya sibuk, bukan sibuk, justru tenang-tenang, diam duduk di bawah kaki Yesus. Dan dia mulai komplain gitu loh ya. Dia mulai komplain, kok cuman saya aja yang sibuk ya, Maria dong suruh bantu gitu ya. Tapi justru Yesus berkata, justru Maria melakukan bagian yang terbaik. Dan ini ada hal yang menarik di sini. Kita lihat ada misunderstanding di sini.
Marta berpikir dia harus memberi sesuatu kepada Yesus, betul nggak? Ya kan? Tapi apa yang dipikir oleh Yesus? Yesus harus memberi sesuatu kepada mereka. Setuju? Beda. Makanya ketika Maria cuma duduk, buka hati, kasih telinga, fokus sama Yesus, itu yang dianggap benar oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Dia datang untuk bukan menerima sesuatu, tapi dia datang untuk memberi sesuatu. Amin. Makanya beda persepsi. Marta berpikir dia harus memberi sesuatu. Apakah dasar dia memberi, dia mengasihi Tuhan? Oh, saya yakin, saya percaya pasti Marta mengasihi Tuhan. Tapi ternyata enggak selamanya kita harus memberi sesuatu. Ya, ada masa-masa dalam hidup kita harus diam, kita nggak bikin apa-apa, tapi kita buka hati kita serahkan hidup kita, hati kita dalam tangan Tuhan, dan disitulah ketika kita menerima sesuatu daripada Tuhan, akhirnya hidup kita penuh. Karena ternyata yang penting itu bukan memberi sesuatu, tapi menerima sesuatu daripada Tuhan. Kekristenan seringkali kenapa merasa capek? Kenapa melayani Tuhan? Melayani Tuhan sih melayani Tuhan, aktifnya luar biasa, awal-awalnya baik, awal-awalnya bagus, tapi di tengah-tengah jalan capek juga gitu loh. Kenapa? Karena kita berpikir kita harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Permasalahannya begini, kita nggak pernah bisa memberi sesuatu yang nggak kita miliki, betul nggak? Ya kan? Kita tidak pernah bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Kita harus menerima dulu dari Tuhan, yang betul itu, bukan memberi langsung kepada Tuhan, tapi kita harus menerima dulu dari Tuhan. Ketika kita sudah menerima, hidup kita pulih. Ketika sudah menerima, hidup kita penuh, dan ketika hidup kita penuh, tidak sulit untuk kita memberi. Dan pada waktu kita hidup penuh, kita memberi atas dasar hidup kita penuh oleh kasih Tuhan, kita memberi pasti tidak akan pernah nuntut, betul nggak? Kita nggak akan komplain kok. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu memberi itu bukan karena sebuah tuntutan, memberi itu bukan karena sebuah keharusan, memberi itulah gaya hidup. Amin. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang dia adalah kasih itu sendiri. Dan dia selalu berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Agenda utama orang percaya itu cuma satu. Kenapa jadi percaya Yesus Kristus? Bukan supaya hidupnya diberkati. Enggak, itu bukan agenda kita. Kenapa percaya Yesus Kristus? Supaya hidupku dipulihkan. Bukan, itu bukan agenda kita. Agenda utama orang percaya cuma satu. Dan ini yang harus kita kejar, yang harus kita bangun. Itu apa? Menjadi semakin sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Itu agenda utama kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ini agenda kita. Oh, dalam kehidupan kekristenan saya harus mengupayakan, saya harus membangun gimana caranya hidup saya menjadi semakin sama seperti siapa yang saya percaya. Nah, kalau siapa yang kita percaya adalah kasih itu sendiri, yang dia berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti dengan kata lain, kita pun juga harus mengikuti hal yang sama, betul nggak? Tadi saya katakan memberi dalam kehidupan kekristenan yang sudah penuh, yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, itu bukan sebuah tuntutan, bukan kewajiban, tapi adalah gaya hidup. Amin. Katakan kanan kiri yang ada di sini, memberi adalah gaya hidup. Ya, DNA-nya kita inilah kasih, setuju? DNA kita kasih, dan salah satu ekspresi kasih tadi yang saya katakan pasti memberi. Orang yang hidup dalam kasih pasti dia tidak akan pelit. Orang yang hidup dalam kasih dia pasti membuat kemurahan hati itu menjadi gaya hidupnya. Amin. Jadi dari sini kita bisa tangkap pesannya bahwa ternyata yang betul adalah kita harus menerima dulu kasih dari Tuhan. Ketika kita menerima kasih daripada Tuhan, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu gambar diri kita. Gambar diri kita semakin diperjelas oleh Tuhan. Amin. Kita tahu kalau kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Setuju? Amin. Kita tahu kalau kita sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan yang lain berkata, karena engkau begitu berharga dan mulia. Bayangkan, Yesus sudah memberikan kasih yang sempurna di atas kayu salib buat kita semuanya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kasih yang sempurna itu sudah di bagian dalam hidup kita. Amin. Dan kita tidak lagi memberi kesempatan kepada iblis untuk kita diintimidasi dengan masa lalu kita. Kamu itu siapa? Kamu nggak layak? Nggak begitu lagi. Kita penuh. Ya, pada waktu kita semakin intim dengan Tuhan, kepenuhan Tuhan itu semakin terjadi dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan semakin memenuhi dalam hidup pribadi kita. Nah, kalau kasih Tuhan memenuhi hidup kita, saya percaya memberi sekali lagi bukan sebuah tuntutan, tapi adalah gaya hidup.
Nah, coba kita lihat bersama-sama. Berarti kita harus menerima sesuatu dulu dari Tuhan baru bisa memberi sesuatu. Setuju ya? Nah, percayalah bahwa jauh sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Saya ini ada 2 anak yang terhilang. Saya narkoba sejak kelas 6 SD. Saya hancur-hancuran hidupnya. Berkali-kali saya tomat, tahu tomat, Kristen tomat, tobat kumat gitu kan ya. Jadi saya bermain-main dengan Tuhan, tapi yang luar biasa, saya berkali-kali mengecewakan Tuhan, saya berkali-kali bermain-main dengan Tuhan, tapi berkali-kali itu pula Tuhan tidak pernah capek dengan hidup saya. Tuhan tetap buka tangannya, Tuhan tetap mengasihi saya, bahkan ketika saya nggak layak untuk dikasih, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Ini luar biasa. Kalau saya nggak alami hal itu, nggak terima kasih yang model seperti itu, saya nggak mungkin ada di tempat ini, betul lah. Saya mungkin sudah hancur hidupnya, menghancurkan kehidupan orang lain juga. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa Tuhan bisa pakai hidup saya? Bukan karena saya bercita-cita pengen jadi pendeta, enggak, sama sekali enggak. Ini semua anugerah daripada Tuhan. Nah, tapi kenapa saya bisa ada di tempat ini? Karena saya sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna. Di tengah situasi pada waktu saya sebetulnya enggak layak dikasihi. Kenapa? Saya ninggalin Tuhan berkali-kali kok. Saya kecewain Tuhan berkali-kali kok. Saya bermain-main dengan kehidupan kekristenan berkali-kali juga. Tapi sekali lagi, firman Tuhan yang lain berkata, jika kita tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia. Amin. Kesetiaan itu adalah aplikasi daripada kasih. Orang yang mengasihi pasti setia. Orang yang setia pasti ada kasih di dalamnya. Amin. Nah, pribadi Yesus itu setia. Kenapa? Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Firman Tuhan berkata, bukan berkata begini, kalau kau kekurangan kasih mintalah padaku. Tidak ada. Kalau minta kan berarti ada stok ya. Stok bisa habis betulnya. Tapi yang luar biasa firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Jadi Tuhan kita, Yesus itu adalah pribadi, itulah kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau pribadinya kasih nggak akan pernah kehabisan stok gitu loh. Ya, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Makanya ini luar biasanya, ketika saya sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna, hidup saya dipulihkan, pola pikir saya dipulihkan, gambar diri saya semua dipulihkan. Ada kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya. Dan akhirnya tidak sulit bagi saya untuk menjadi pelaku kasih. Karena kita harus menerima sesuatu dulu, baru bisa memberi sesuatu. Nah, 1 Yohanes pasal yang keempat, coba kita lihat bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, mulai ayat yang ke-19, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan baik-baik, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi harus gini, pada waktu kita sadar, kita yakin, kita percaya kalau Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, bahkan semenjak kita belum mengasihi Dia, dan kita sudah menerima kasih daripada Tuhan, dan kita inilah produk-produk kasihnya Tuhan yang luar biasa, yang harusnya kita nggak layak terima, tapi kita tetap diberi oleh Tuhan. Harusnya kita bisa mengasihi. Amin. Lanjut. Jikalau ada seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari siapa? Dari Dia, dari Tuhan. Apa perintahnya? Barang siapa mengasihi Allah, apa? Ia harus juga mengasihi saudaranya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata ini perintah, bukan anjuran, bukan ide. Ini perintah. Ketika bicara perintah, ini sesuatu yang absolut. Ketika ini perintah, berarti sesuatu yang nggak bisa ditawar-menawar dalamnya. Ya, ini perintah dari siapa? Bukan dari pendeta, bukan dari gereja, bukan, tapi dari Tuhan langsung. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Barang siapa mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka aplikasinya, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini bicara tentang keseimbangan hidup dalam kehidupan kekristenan kita. Kita seringkali berkata, yang penting urusanku sama Tuhan beres. Permasalahannya, bagaimana urusan kita dengan mertua kita? Yang penting urusanku sama Tuhan beres, hubungan sama Tuhan beres. Masalahnya bagaimana urusan dengan saudara kita yang mungkin ngecewain kita, nyakitin kita, nipu kita? Karena firman Tuhan katakan begini, ukuran atau barometer kehidupan kekristenan harusnya berkenan di hadapan Tuhan dan disukai oleh sesama. Dan ini butuh kasih kan? Butuh kasih, kita butuh terima kasih daripada Tuhan yang sempurna untuk kita bisa menjadi pelaku kasih yang sempurna juga. Makanya ini perintah, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Sebelum saya lanjutkan, saya izinkan saya bertanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mengasihi Tuhan itu mudah. Kenapa? Karena Tuhan baik banget sama kita. Mengasihi Tuhan itu sangat mudah bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami, menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Setuju? Engkau baik, aku mengasihi Tuhan. Mudah bagi kita. Ya, permasalahannya firman Tuhan berkata enggak titik sampai di situ, ada komanya. Ya harus juga, garis bawah kata harus, artinya nggak bisa ditawar. Mengasihi saudaranya. The problem is begini, mengasihi Allah kan mudah, kenapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mengasihi saudara itu tidak mudah. Kenapa? Saudara bisa ngecilin kita, saudara bisa kukwai. Tahu kukwai ya? Nggak tahu ya, kalau orang kuno bilang kukwai. Kukwai itu antik, aneh kelakuannya. Saudara kita bisa nipu kita, saudara kita bisa ngeciak kita, saudara kita bisa ngecewain kita, bisa bikin kita sakit hati. Orang-orang sekitar kita yang kita pikir kita bisa dipercaya di situ, tapi ternyata justru malah mengkhianati kita. Dan itu ada di sekitar kita kan. Tapi firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Artinya ini bukan sebuah pilihan dalam hidup kita, tapi ini sebuah keharusan dan ini perintah yang harus kita lakukan. Nah sekali lagi, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita yang ngeselin kita kalau kita nggak punya kasih atau nggak menerima kasih Tuhan yang sempurna dulu. Makanya kita harus memiliki kasih Tuhan yang sempurna dulu, baru kita bisa memberi kasih yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Ini makanya penting banget untuk kita ini intim dengan Tuhan. Untuk kita bangun kehidupan rohani kita lebih lagi dari sebelumnya. Kekristenan itu bukan bicara masalah yang penting saya ke gereja, yang penting saya ikut persekutuan doa, yang penting saya baca Alkitab, tapi bicara tentang hubungan intim. Keintiman dengan Tuhan ini akan menjadi sebuah fondasi dalam hidup kita untuk kita bisa semakin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi hidup kita. Gambar diri kita semakin dipulihkan. Firman Tuhan yang kita baca ini akan jadi cermin hidupnya kita. Firman Tuhan yang kita baca ini akan menjadi arahan yang jelas apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi, saudara di sekitar kita enggak ada yang sempurna. Betul enggak? Ya kan? Tapi itu perintah. Kita harus tetap mengasihi saudara-saudara yang mungkin nyakitin kita, yang mungkin ngeselin kita. Ada Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Bagaimana cara menghadapi konflik dalam hidup bersama? Simple kok. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata seperti ini. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Ini menarik sekali. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, garis bawahi, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kunci. Bukankah kita hidup bersama? Betul? Ya kan? Di kantor hidup bersama enggak? Hidup bersama kan? Ntar balik ke rumah hidup bersama enggak? Hidup bersama kan? Yang masih sama orang tua ya bareng sama orang tua, yang sama istri sama suami ya sama istri, sama mertua mungkin. Kalau mungkin kita sendiri, tapi ada tangga kan? Harus hidup bersama. Kita enggak pernah bisa lepas dari yang namanya hidup bersama. Dan kita juga harus akui namanya hidup bersama pasti ada konflik, betul? Namanya hidup bersama pasti ada salah paham. Ya namanya hidup bersama pasti ada jengkel-jengkelnya, ada bete-betenya gitu loh. Ternyata ada kunci yang sederhana ketika kita harus menjalani kehidupan bersama kita. Yaitu apa? Kalau kita harus hidup bersama dengan siapapun itu, pakai cara berpikirnya Yesus dan pakai cara merasanya Yesus. Ketika kita menghadapi orang yang ngeselin kita. Ketika kita menghadapi ternyata ada orang yang tidak cocok sama kita. Pakai cara berpikirnya Yesus, pakai cara merasanya Yesus. Nah seringkali dalam hidup bersama kita pakai pikiran kita pakai perasaan kita. Ketika kita mendapati dalam hidup bersama kita ternyata ada orang yang nyakitin kita. Ketika kita dapat dalam hidup bersama kita ternyata ada orang yang justru mengecewakan kita. Tadinya kita percaya banget tapi kenyataannya dia mengecewakan kita. Oh sakit hati luar biasa. Kita yang kita pikirkan tentang orang itu adalah keburukannya, kelakuannya, kejahatannya. Kita pikirin terus. Yang kita rasa adalah apa? Kasihan ya aku ini korban. Itu perasaan kita. Akhirnya baperan lah hidup kita. Betul lah, ya kan? Enak gak hidup baperan? Enggak enak. Yang rugi siapa? Bukan orang yang ngeselin kita, yang rugi kita sendiri. Makanya kalau menghadapi orang yang bermasalah ketika kita harus hidup bersama, dimanapun, pakai cara berpikirnya Yesus, pakai cara merasanya Yesus ketika menghadapi orang itu.
kira-kira begini, apa yang dipikir oleh Yesus ketika melihat orang yang model seperti itu? Apa yang dirasa oleh Yesus ketika mendapati orang yang model seperti itu? Coba kita renungkan baik-baik. Bukankah kita ini adalah produk dari cara berpikir dan cara merasa Yesus yang kasih itu sendiri, betul nggak? Kalau kita ada hari ini, ya kan? Itu cuma karena dia dulu berpikir waktu kita masih nakal, waktu kita masih jauh dari Tuhan. Karena dia selalu berpikir tetap untuk mengasihi kita. Betul? Pada waktu kita ada hari ini, karena dia dulu merasa bahwa kita ini berharga sekalipun waktu itu dulu kita melakukan hal yang nista. Setuju? Ya kan? Kita ini adalah produk kasihnya Tuhan. Betul nggak? Produk kasihnya Tuhan. Coba renungkan, dulu zaman kita masih belum tobat, masih belum sungguh-sungguh, betapa kita jauh dari Tuhan, betapa kita mengecewakan Tuhan. Tapi kalau kita bisa ada hari ini, semua karena apa? Karena dulu dia berpikir untuk tetap mengasihi kita. Dulu dia merasa bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga di hadapan dia. Amin. Nah, ini ternyata kunci yang sederhana yang diberikan untuk bagaimana cara kita sukses dalam hidup bersama. Sehingga kita benar-benar bisa hidup di dalam kasih, dan apapun yang terjadi di sekitar kita enggak memengaruhi kita, tapi kita, tindakan kita, perbuatan kita, keputusan kita yang mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Kita akan jadi inspirasi. Amin. Jadi garam, ya, jadi inspirasi. Inspirasi itu dari luar, dari dalam mempengaruhi yang di luar, gitu loh. Jadi apa adanya, enggak perlu dibuat-buat. Kalau impresi itu dibuat-buat, impresi bisa dibikin-bikin, ya kan? Impresi kan kesan kan? Nah, kalau kesan itu bisa pencitraan, ya. Kalau kesan itu bisa dibuat-buat, tapi kalau inspirasi, ya memang apa adanya, yang dari dalam, yang keluar itu sama aja begitu. Kasih itu sendiri, amin. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, jangan pakai cara berpikirmu, jangan pakai cara merasamu. Karena apa? Karena kita tahu dalam hidup bersama pasti ada masalah. Dalam hidup bersama pasti ada goncangan, dalam hidup bersama pasti ada konflik, dalam hidup bersama pasti ada salah paham. Ketika kita menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang salah paham sama kita, yang nyakitin kita, yang merugikan kita bahkan, pakai cara berpikirnya Yesus. Kalau Yesus menghadapi orang seperti itu, kira-kira apa yang dipikir oleh Yesus tentang orang itu? Ketika Yesus menghadapi orang seperti itu, kira-kira apa yang dirasa oleh Yesus tentang orang itu? Jadi ini penting sekali dalam hidup kita, karena ingat, kita harus jadi semakin sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Ya. Jadi akhirnya kita memberi, kita menjadi pelaku kasih bukan karena sebuah tuntutan. Bukan apa yang kamu bisa beri kepada aku bisa beri kepadamu. Enggak, itu balas budi, itu paisengki, ya. Itu sungkan. Oh, karena dia udah baik sama saya juga bisa baik sama dia. Enggak begitu juga. Bahkan ketika dia tidak baik sama saya pun, saya tetap harus baik sama dia. Amin. Itulah yang harusnya terjadi. Makanya sekali lagi, dalam hidup bersama kita, dimanapun, di tempat kerja, di keluarga kita, di tetangga kita, kalau menghadapi orang yang ngeselin kita, kalau menghadapi orang yang mungkin mengecewakan kita, jangan pakai cara berpikir kita sendiri, jangan pakai perasaan kita sendiri, capek hidup kita. Ntar tiba-tiba GERD muncul, ya kan? Tiba-tiba apa? Gula darah naik, ya? Gara-gara apa? Mikirin kelakuan jahatnya si A itu loh, ya kan? Terus baperan, perasaan, mengasihani diri sendiri, akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak berkembanglah hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, ayo pakai cara berpikirnya Yesus, pakai cara merasanya Yesus dalam hidup bersama kita. Karena itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Pada waktu kita bisa lakukan hal itu, kita akan memberi tanpa menuntut. Kenapa? Karena kita penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Penuh dengan kasih Tuhan. Seringkali ketika saya premarital atau konseling pranikah, generasi-generasi muda zaman sekarang ini kan ada yang suka, ada dua versi. Yang pertama suka menikah muda, tapi ada yang nggak mau nikah dulu sampai kelupa gitu loh, ya kan? Nah, setiap konseling sama saya tanya, pertanyaan sederhana kok. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa kamu suka sama dia? Rata-rata sebagian besar jawabannya begini. Habis dia bisa ngertiin saya, gitu ya. Habis aku nyaman sama dia. Oke. Saya bilang nih, oke, cukup, pulang dulu. Loh kenapa? Berarti kamu belum siap menikah. Saya bilang gitu. Loh kok gitu? Iya, karena alasan mau menikah dan memutuskan untuk menikah sama dia nggak tepat. Karena saya nyaman sama dia, berarti dia memberikan rasa nyaman buat saya, betul nggak? Ya kan? Karena dia bisa ngertiin saya, artinya dia punya pengertian yang besar atas hidup saya, betul nggak? Ini bicara apa sih? Bukan memberi.
Menuntut, betul nggak? Menerima permasalahannya. Mau sampai berapa lama kita bisa menuntut pasangan kita? Nggak bisa. Ini berarti belum penuh pribadinya. Kenapa? Karena masih berharap, ada ekspektasi yang besar. Makanya ada istilah apa? Bucin ya, budak cinta itu ya. Bucin, jadi bucin sama dia, wah terbucin-bucin banget lah pokoknya. Kenapa? Karena dia ngertiin gue banget, dia sayang banget sama aku. Enggak, belum siap menikah. Karena pada hakikatnya, kenapa kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang? Karena begini, Tuhan ketika melihat Adam sendirian, Tuhan berkata begini, muncul firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Saya pengen nanya, apakah kondisi Adam pada waktu itu lagi nangis-nangis minta pasangan? Enggak. Baik enggak kondisinya? Baik, dia lagi enjoy kehidupannya, dia lagi jadi manajer pertama kali di dunia, dia handle seluruh Taman Eden pada waktu itu, tahu ya kisahnya ya. Dia lagi tidur bahkan, dan ketika Tuhan melihat, Tuhan berkata muncul kata tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Permasalahan yang dilihat sama Tuhan tidak baiknya bukan saat itu, tapi jauh ke depan. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang visioner, setuju? Tuhan yang gak melihat hari ini, tapi Tuhan yang melihat jauh ke depan. Tuhan tahu banget kalau jauh ke depan dibiarkanlah Adam sendirian tidak diberi penolong, maka tidak baik. Nah bahasa terjemahan lainnya itu enggak maksimal, tidak ada maksimalnya, tidak ada kemaksimalan dalam hidupnya sebagai laki-laki. Tidak baik. Makanya berinisiatiflah Tuhan untuk memberikan pasangan, setuju ya? Pasangan. Nah garis bawahi, berarti ketika saya mendapatkan pasangan atau memutuskan untuk berpasangan, berarti tangkap pesannya. Yang diharapkan sama Tuhan, kehidupan kita harus menjadi lebih baik. Setuju ya? Lebih baik dong. Kenapa? Ya tujuan Tuhan memberi penolong untuk membuat lebih baik, untuk lebih maksimal, gitu kan? Nah permasalahannya kalau kita memilih pasangan kita karena kita merasa dia bisa memberi sesuatu kepada saya menerima banyak dari dia, berarti kita belum siap. Kenapa? Karena begini, pada waktu kita siap untuk menikah dengan seseorang, mana dulu yang harus lebih baik? Mana dulu yang harus baik? Cowoknya dulu atau ceweknya dulu? Dua-duanya, betul. Dua-duanya. Dua-duanya harus penuh. Dua-duanya harus baik dulu. Gini, tangkap pesannya. Pada waktu saya memutuskan 25 tahun yang lalu menikah dengan istri saya harus pastikan dalam benak saya, ketika saya hadir dalam kehidupannya saya menjadi suaminya dia, saya harus pastikan kehidupannya dia harus berubah lebih baik dari sebelum menikah dengan saya. Tangkap pesannya, ya kan? Kehadiran saya dalam kehidupannya dia harus mengubahkan hidupnya dia bisa menjadi lebih baik dari sebelum dia menikah dengan saya. Dalam area apa? Rohani udah pasti, betul? Lalu apa? Jiwa udah pasti, ya kan? Jasmani akan ngikutin dengan sendirinya. Nah ini penting sekali. Nah seringkali ketika kita menikah dengan seseorang kita nggak berpikir seperti itu. Yang penting saya baik, yang penting saya terima, saya happy, saya puas. No, bukan itu. Dua-duanya harus penuh, amin. Dua-duanya harus penuh, dua-duanya harus saling memberi, berlomba-lomba saling memberi. Sehingga akhirnya nanti nggak akan yang ada yang namanya tuntut menuntut. Makanya saya ngomong sama pasangan-pasangan, kalau kamu mau siap menikah, buang ekspektasi kamu terhadap pasangan kamu. Makanya istilahkan selamat menempuh hidup baru. Hidup baru itu seperti kayak handphone di reset lagi. Di reset lagi, dibikin nol lagi, nggak ada aplikasi apa-apa, mulai kita bangun dan isi aplikasi apa yang cocok buat kita berdua bersama-sama. Ini penting sekali. Makanya kita nggak ada tuntut menuntut lagi. Karena gini loh harusnya. Orang kalau hidup dalam kasih yang penuh, otomatis dia nggak mementingkan kepentingan diri sendiri. Bukan selfish, tapi selfless. Amin. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam pekerjaan, ketika kita melakukan pekerjaan, percayalah pekerjaan kita inilah anugerah Tuhan. Amin. Di luar sana masih ada banyak orang-orang yang mengais-ngais pekerjaan. Mungkin dia lebih hebat dari kita, lebih jago dari kita, tapi nggak dapat kesempatan untuk bisa bekerja. Nah kalau hari ini kita masih bisa bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun bagian kita, itu anugerah daripada Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, Tuhan membukakan pintu buat kita. Amin. Jadi kalau misalnya kita bisa menikah dengan seseorang, status kita jadi suami dari seseorang itu adalah anugerah dari Tuhan, betul ya? Itu rohani. Bukan cuma sekedar status label aja, dulunya single sekarang enggak. Bukan, tapi itu status rohani yang dipercayakan dalam kehidupan pribadi kita.
Kita dulu berpikir hal-hal atau kegiatan rohani yang kita lakukan itu pada waktu di gereja. Ini sekarang ini lagi rohani nih, ya kan? Lagi persekutuan doa soalnya kan. Ntar pelayanan di gereja itu rohani. Seringkali makanya anak Tuhan, orang Kristen suka memisahkan. Kalau kerja di Bogasari itu sekuler. Kalau pelayanan di gereja itu rohani. No. Ketika kita harus bekerja di Bogasari pun itu rohani. Kenapa? Karena pekerjaan itu dari Tuhan. Setuju? Itu anugerah Tuhan loh. Tuhan yang kasih kesempatan sama kita. Jadi kita nggak boleh pisah-pisahkan begitu, sekuler dan rohani. Makanya kita penting dalam hidup kita untuk kita tangkap pesannya. Everything is spiritual dalam hidup kita. Artinya pada waktu kita bisa kerja, lakukanlah pekerjaan kita bukan seperti untuk bos kita, bukan untuk perusahaan kita, tapi untuk Tuhan. Amin. Karena itulah wujud kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga ketika kita lakukan pekerjaan kita nggak ada lagi tuntutan, nggak ada lagi ekspektasi lagi. Tapi apa? Karena kita tahu ini anugerah daripada Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa kerja, sekali mungkin lebih hebat dari saya, tapi saya bisa kerja di tempat ini. Maka saya akan lakukan semuanya ini bukan seperti untuk manusia, bukan seperti untuk perusahaan ini, tapi seperti untuk Tuhan. Amin. Pada waktu saya jadi suami, saya harus mengasihi istri saya, standarnya seperti saya mengasihi Tuhan. Amin. Ada ayat firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya harus sama seperti kasih Kristus. Amin. Kenapa? Everything is spiritual dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini bisa kita kerja, itu anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi, siapa yang percaya kalau hidup adalah anugerah? Puji Tuhan. Tadi pagi bisa melek mata, makan nggak perlu disuapin kan? Puji Tuhan ya. Sehat kan? Puji Tuhan. Pak, tapi masalahnya masih ada, tapi kan tetap sehat kan? Puji Tuhan. Pak, tapi pergumulannya belum beres, tapi kan tetap hidup kan? Betul nggak? Makan garam rasanya tetap asin kan? Iya kan? Puji Tuhan, anugerah loh itu. Ya kan? Puji Tuhan. Jadi kalau kita percaya hidup adalah anugerah. Tapi satu hal yang saya juga percaya, di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Amin. Di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Artinya gini, pada waktu kita sudah terima anugerah daripada Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Dengan mempergunakan waktu yang ada, memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Amin. Memberi bukan dengan ekspektasi, memberi bukan karena sebuah dengan harapan untuk bisa dapat feedback. No. Kenapa? Ya karena kita sudah terima anugerah daripada Tuhan. Seringkali kita suka Yesus kita jadikan hanya sebagai predikat penolong, juru selamat, apalagi penyembuh. Artinya semua yang dia beri kepada kita dan kita terima dari dia, betul gak? Tapi ada satu predikat Yesus yang gak boleh kita lupakan loh. Dan itu penting juga. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, bukan dia memberi sesuatu kepada kita lagi. Kenapa? Karena dia Tuhan, karena dia Raja. Berarti kebalikannya, kita yang harus mempersembahkan sesuatu kepada dia. Karena apa? Karena dia Raja dan Tuhan atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Makanya tangkap pesannya, hidup itu anugerah. Kita bisa kerja tempat ini anugerah. Makanya pada waktu kita bisa dapat kesempatan kerja, lakukanlah, berilah yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita sadar kita sudah sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dan itu lebih daripada cukup. Amin. Lebih daripada cukup. Kita ini sebenarnya nggak layak loh ya, tapi Tuhan tetap berikan dan percayakan kasih karunia-Nya, anugerahnya dalam hidup kita. Dan saya percaya di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Kasihlah istrimu dengan tidak menuntut. Kenapa? Karena standarnya seperti kita harus mengasihi Tuhan, seperti Tuhan juga mengasihi jemaatnya. Amin. Lakukanlah pekerjaan kita bukan juga dengan setengah hati. Kenapa? Karena kita percaya pekerjaan kita ini anugerah Tuhan. Dan di balik anugerah Tuhan selalu ada tanggung jawab. Amin. Everything is spiritual dalam hidup kita. Semuanya kembali kepada Dia. Lewat pekerjaan kita, itulah mimbarnya kita. Mimbar saya sebentar lagi selesai, tapi Bapak Ibu punya mimbarnya juga. Ketika nanti kembali ke tempat meja masing-masing, itulah mimbarnya kita. Ntar selesai sore malam pulang ke rumah, itulah mimbarnya kita. Di keluarga kita lah, itulah mimbarnya kita. Kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh, kita harus memberi yang terbaik. Amin. Seperti kita bisa memberi untuk Tuhan.
Dan itu yang pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, satu hal yang saya percaya begini, saya akan akhirin. Saya nggak pernah melihat selama saya melayani Tuhan dari tahun 94 sampai hari ini. Ketika melihat ada orang memberi, orang bermurah hati, orang itu semakin miskin. Tapi justru sebaliknya, orang itu semakin diangkat oleh Tuhan. Amin. Pak, tapi saya sendiri juga butuh pertolongan, saya masalahnya belum selesai. Justru pada waktu kita butuh pertolongan, tapi kita nggak fokus sama masalah kita. Tapi kita berusaha untuk jadi jawaban bagi orang lain. Itu yang luar biasa. Amin. Ingat kisah perwira Kapernaum, dia punya masalah, hambanya sudah diberi lunas, sakit, nggak berfungsi, ya kan? Dia datang sama Yesus, mohon sama Yesus. Perwira Kapernaum ini bukan orang percaya, ini orang Romawi. Maka Yesus berkata begini, iman sebesar dia ini nggak pernah aku jumpai di kalangan orang Yahudi. Sampai ada statement seperti itu dari Yesus, padahal dia bukan orang percaya sebetulnya. Kenapa? Karena ada hal yang sikap hidup yang menyenangkan daripada Tuhan. Yaitu perwira Kapernaum ini mengimani sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan orang lainnya itu adalah hamba, budak yang sebetulnya bisa dibuang, beli baru lagi. Betul lah. Kalau nggak ada kasih, nggak mungkin perwira ini akan lakukan hal seperti itu. Betul? Dan biarlah kita belajar. Iman kita bukan cuma sekedar untuk mendapatkan sesuatu, tapi iman kita pada waktu saya jadi orang beriman, yang jadi fokus dalam pikiran saya, justru pada waktu apa yang saya lakukan, saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saya yakin, saya percaya semua di sini suka memberi. Saya yakin, saya percaya di tempat ini semua murah hati. Amin. Karena kita sudah menerima dan penuh dengan kemurahan hati daripada Tuhan, penuh dari kasih daripada Tuhan. Renungkan baik-baik, siapalah kita ini? Saya nggak layak. Saya dulu tahun 85 sampai tahun 90 saya hancur-hancuran. Saya saya kecewakan Tuhan berkali-kali. Saya hidup dalam dosa berkali-kali dan bertahun-tahun. Tapi yang luar biasa, kalau saya bisa ada hari ini, semua karena kasih Tuhan. Dulu saya gagap, saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena saya pernah overdosis, 30 jam saya koma. Waktu saya sadar siuman, saya gagap, ada speech delay gitu antara di sini sama sini nggak nyambung. Jadi kalau hari ini saya bisa khotbah lancar, bukan karena saya bisa, enggak, anugerah Tuhan. Amin. Tapi di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Amin. Ayo kita memberi bukan karena sebuah tuntutan, memberi bukan untuk menuntut, memberi bukan untuk menarik feedback, tapi kita memberi karena itulah gaya hidupnya kita, itulah DNA-nya kita, kasih yang sempurna yang sudah diberikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hambamu berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja. Lanjutkan karya yang terbaik Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di onsite maupun yang online juga nanti Tuhan. Kami percaya lawat mereka satu persatu, apapun pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau sumber solusi yang terbaik untuk setiap pergumulan hidup mereka. Mampukan setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami enggak cuma sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi kami hidupnya diubahkan karena kami berusaha melakukan apa yang sudah kami ketahui. Dan kami benar-benar hidup dan menghidupi kasih yang sesungguhnya Tuhan, karena kami sudah menerima kasih yang sempurna daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak pernah bisa memberi sesuatu yang enggak kami miliki dalam hidup kami. Kami saat ini percaya sudah menerima kasih yang sempurna daripada Yesus. Dan kami pun juga mau menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bisa jadi pelaku kasih bagi orang-orang sekitar kami. Kami memberi, kami melakukan pekerjaan kami bukan untuk menuntut, bukan karena sebuah tuntutan juga, tapi karena kami mau melakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Berkati ya. Kalau kita diberkati, kita harus memberkati juga. Ya, kita berbagi di rumah di mana tempat kita berada atau di tempat kerja ya. Terima kasih atas firman Tuhan ini, Bapak. Berkati juga keluarga Bapak supaya semakin dipakai Tuhan lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Warta jemaat berikutnya. Terima kasih atas warta jemaat. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Edwin Reza Yaya. Warta jemaat doa bersama akan diadakan setiap hari Rabu di ruang meeting internal audit. Bisa via link dan
WA Grup El Sadai jam 12.40. PD berikutnya Jumat 11 Juli 2025 dengan tema Pemenang Sejati, pembicara Pendeta Timotius Bakti Sarono. Berikutnya. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ibadah di ujung akhir, kita akan minta hamba Tuhan untuk doa berkat dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, waktu yang singkat ini kami mau satukan hati kami dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami buat doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Kau Tuhan yang pasti mendengar setiap doa kami. Tapi dia berhenti sampai di situ, Kau juga pasti akan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk perusahaan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan turut campur tangan untuk setiap kendala, setiap tantangan yang mungkin terjadi di tempat ini Tuhan. Dan setiap inovasi-inovasi, setiap program-program, setiap apapun yang menjadi rencana-rencana ke depan daripada tempat ini Tuhan, Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan berkati seluruh pemimpin, staf, semua karyawan yang ada di tempat ini Tuhan, tak terkecuali siapapun, khususnya untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kau memberkati mereka. Kami percaya tempat di mana tempat itu memuliakan Tuhan, tempat itu akan menjadi perhatian daripada Tuhan. Tempat ini, pabrik ini, perusahaan ini akan menjadi perhatian daripada Tuhan, akan dibela oleh Tuhan, akan dijagai oleh Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami percaya di situ tetap ada kasih Tuhan, di situ tetap ada pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, cap syukur, dan seluruh jemaat-Mu tempat ini, hamba-Mu terbatas tidak tahu ini masalah mereka, tapi hamba sungguh sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan biarlah keluar biasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan melingkupi setiap kehidupan mereka sehingga mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan sesakan mereka, Kau berikan kelegaan, berikan jawaban yang terbaik, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi yang dunia tidak bisa berikan. Dan akhirnya kami akan serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat dari surga dengan iman percaya kami terima berkat yang sempurna. Mari kita angkat dua tangan kita, buka hati kita dengan iman kita percaya terima berkat dari surga. Dan pada akhirnya bila pengalaman tingkat langit dibukakan oleh Yesus, wajah Yesus terarah terfokus dalam setiap langkah hidupmu. Hidupmu dibuat berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Lumbungmu sudah diberkati oleh Tuhan. Adonanmu sudah diberkati oleh Tuhan. Kedua tanganmu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan dalam tugas-tugasmu dibuat berhasil karena Tuhan. Keluargamu juga semakin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Pulang beserta kembali kepada aktivitasmu, bawa serta damai sejahtera kepada Tuhan dan sukacita surgawi yang melampaui segala akal budi dan kasih karunia pada Kristus Yesus yang akan mengangkat setiap kelemahan kita dan menggantikan dengan kekuatan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk berjalan di dalam kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.